Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Setelah 8 tahun, informasi lain pemirsa, majikan di Surabaya berinisial F 17 tahun sudah rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mangkrak dan dibiarkan begitu saja keluar masuk program legislasi nasional atau prolegnas tanpa dibawa ke paripurna dan disahkan oleh anggota dewan. Lebih dari 17 tahun pula nasib para pekerja rumah tangga yang sering dipandang sebelah mata, tak diperhatikan dan tak ada perlindungan, baik jaminan sosial maupun hukum, hingga pemenuhan hak di tengah rentannya eksploitasi tenaga yang mereka miliki untuk mengurus urusan domestik para majikan. Kini, secercah terang memang sudah muncul. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sudah selesai dibahas oleh Panja DPR RI dan menjadi inisiatif dari Badan Legislasi. Namun, lagi dan lagi tak kunjung disahkan. Padahal, jutaan pekerja rumah tangga di negeri ini menanti penuh harap payung hukum dan pengakuan bagi mereka. Tidak lagi sebagai pembantu, namun pekerja. Pedoman pun dibutuhkan agar pemberi kerja tak lagi berbuat semena-mena. Semoga mengakui kita sebagai undang-undang kepada pemerintah. Sejauh ini, data terakhir pada 2015, Organisasi Buruh Internasional mencatat estimasi pekerja rumah tangga di Indonesia sebanyak 4,2 juta orang dan didominasi oleh perempuan. Sementara, data Badan Pusat Statistik mencatat rata-rata upah nominal PRT hingga Agustus 2021 hanya Rp425.000. Dengan gaji yang minim, asisten rumah tangga pun rentan menerima kekerasan fisik, psikis, maupun seksual dari sang majikan. Tak ada pegangan bagi mereka untuk berlindung. Lalu, kapan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini akan disahkan? Dan bagaimana pula kehidupan para pekerja rumah tangga yang selama ini bekerja tanpa adanya payung hukum yang jelas? Inilah The Journalist. Asas semu RUU PPRT. Kekerasan demi kekerasan yang menimpa pekerja rumah tangga di dalam negeri terus terjadi. Saat perhatian pada pekerja migran terus berdatangan, pekerja rumah tangga dalam negeri justru diabaikan. Pada tahun 2015 silam, PRT bernama Indah Amelia alias Elis ditemukan tak bernyawa di Singkawang, Kalimantan Barat. Ia tewas di tangan majikannya yang berkebangsaan Belanda. Kekerasan berujung nyawa juga dialami Hermin alias Cici yang tewas di tangan majikannya di Medan, Sumatera Utara pada 2015 lalu. Bahkan tak pandang status dan jabatan, kekerasan terhadap PRT juga dilakukan oleh mantan wakil rakyat Ivan Has tahun 2015 silam yang diketahui menyiksa PRT-nya yang bernama Toipah. Tak tanggung-tanggung, bahkan perdagangan manusia berkedok penyalur pekerja rumah tangga juga terjadi. Tak ketinggalan, salah satu kasus kekerasan pada pekerja rumah tangga yang cukup membekas diingatan adalah kasus Sri Siti Marni yang kabur dari rumah majikannya pada 2016 silam. Lima tahun pasca kejadian kekerasan yang dialami Sri Siti Marni, tim The Journalist pun menemuinya. Dari ibu kota Jakarta, kami menuju ke Kampung Babakan Sukamaju, Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sri Siti Marni alias Ani tinggal di rumah ini bersama orang tua beserta keluarganya. Kini hidupnya memang jauh lebih baik, namun bekas luka hingga kekerasan yang dialami dulu masih teringat jelas di ingatannya.
Ani masih ingat betul bagaimana ia terbuai janji manis kerabatnya hingga akhirnya menjadi korban kekerasan selama 9 tahun. Ketika itu, Ani dijanjikan disekolahkan oleh seorang kerabat yang tinggal di wilayah Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur. Janji manis itu hanya berlangsung 8 bulan. Setelah itu, kehidupannya dipenuhi oleh kekerasan selama 9 tahun. Salah nggak salah harus ngakuin salah Aninya gitu kan, dipukulin itu sampai berdarah-darah, sampai bercucuran darah, pokoknya sampai disiram air panas gitu kan. Pokoknya salah nggak salah harus ngakuin salah aja di situ. Nah setelah itu, setelah salah sedikit dipukul, setelah salah sedikit dipukul, disiram air panas gitu kan, suruh makan kotoran kucing di situ, terus disetrika gitu. Pokoknya sampai tahun 2016 Ani ngalami kekerasan selama 9 tahun di situ. Ani ngalami kekerasan terus sampai mulut Ani juga sumbing, bekas dipukulin benda tumpul, disobek begitu sama 2 tangannya dia. Yang membuat Ani susah keluar dari situ, jadi nggak boleh keluar, jadi pintunya selalu terkunci, tertutup gitu. Kalau misalkan metanya keluar nih, keluarganya keluar nih, pintunya ditutup, dikunci, terus Aninya dikurung di kamar. Kalau nggak di kamar mandi, suruh nyuci, suruh beres-beres di situ. Tak kuat menghadapi kekerasan dan tekanan selama bekerja di usianya yang masih muda, Ani nekat kabur dari rumah kerabatnya. Akhirnya Ani naik ke atas kan, ke lantai 3 tuh. Di situ alhamdulillahnya nggak digembok, nggak dikunci. Akhirnya Ani bisa naik ke lantai 3. Nah dari situ Ani terjun dari lantai 3 pakai tali kabel antena turun ke bawah. Pas nyampe ke bawah itu ada 2 orang di motor, minta tolong. Ani kan sama dia nggak mau nolongin, dia ketakutan, kayak ketakutan gitu. Akhirnya Ani lari ke jalan raya. Pas di jalan raya Ani lari-lari minta tolong gitu kan sama orang tuh di situ. Nggak ada yang mau nolongin, bahkan pada ngeliatin di situ. Terus pas nyampe ke ujung jalan raya yang lebih besar lagi, yang ada jalan tol ke sono gitu kan. Di situ ada bapak-bapak satu tukang ojek. Pak, pos polisi di mana? Ani kan, di sono deh, di seberang sono katanya. Akhirnya Ani kan lari ke sono. Perjuangan untuk mendapatkan hak yang dirampas saat dipaksa bekerja sebagai PRT dilakukan dengan menempuh jalur hukum. Dukungan dari keluarga serta organisasi membuat sang kerabat berada di jeruji besi dan harus mendekam selama 9 tahun, terhitung sejak 2017. Namun, meski pidana selesai, secara perdata kasus ini masih berjalan. Ani bahkan tidak mendapatkan ganti rugi sepeser pun. Ya, setelah melewati rangkaian peristiwa memilukan tersebut, kehidupan Ani saat ini memang jauh lebih baik. Di tengah kondisi keterbatasannya itu, ia berharap tidak ada lagi Ani lain yang bernasib serupa dengan dirinya. Jadi, Teh Ani ini berangkat ke Jakarta ya Teh ya, selepas SD. Setelah lulus SD itu tahun 2007, langsung beberapa bulan kemudian berangkat ke Jakarta. Nah, ketika berada di Jakarta dan mengalami beberapa tekanan dan cukup banyak tekanan dan kekerasan, biasanya Teteh curhatnya di buku harian ya? Iya, di buku harian. Jadi dicurahinnya ke buku aja gitu kan, dengan tulis, cerita gitu kan, terus menggambar. Kalau dulu kan ada buku gambarnya, dibeliin buku gambar sama Bunda Lita, terus dikasih pensil warna gitu kan. Ya, cerita sama menggambar aja. Cerita Siti Mariani mungkin hanya satu dari sekian banyak kisah miris yang dialami para pekerja rumah tangga yang terpaksa melindungi diri sendiri dari tindakan kekerasan saat mereka bekerja. Karena faktanya, hingga hari ini, payung hukum bentuk perlindungan yang diberikan negara kepada jutaan pekerja rumah tangga tak kunjung disahkan. Membuat Ani berani untuk bicara sekarang tuh, jangan sampai ada Ani-Ani yang lain lagi ngalamin seperti Ani. Cukup Ani aja gitu yang Ani rasakan gitu kan. Kasian lah yang lain gitu kan. Masa yang lain harus ngalamin kayak Ani gitu kan. Dan Ani juga minta ada perlindungan kayak payung hukum gitu kan. Terus anggota DPR kayak apa gitu kan, untuk
mengesahkan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga gitu kan. Jangan sampai ada lagi korban-korban lagi, kan kasihan. Ibarat kata anak dia mau tidak mengalami korban kekerasan seperti Ani kayak gini, pasti dia nggak mau lah gitu kan. Makanya dari situ berpikirlah gitu kan, jangan sampai ngalamin kayak Ani gitu kan. Ibu kata ngelihat PRT, ngelihat anak dia juga gitu kan, dia juga kan dibantu sama PRT gitu kan, ngelihatlah gitu. Kamu masa sih gaji segitu masih tidur, ya udahlah biarin, nikmatin aja. Harus tahu background pekerja tersebut seperti apa, track recordnya gimana. Bekerja sebagai pekerja rumah tangga untuk mengurus segala keperluan domestik kehidupan sebuah keluarga dengan upah yang tak sepadan, faktanya masih banyak ditemukan. Kebutuhan ekonomi yang mendesak memaksa banyak orang akhirnya memilih pekerjaan ini. Memang tidak ada yang salah dari pekerjaan ini, namun sayang faktanya keberadaan pekerja rumah tangga yang begitu vital di setiap negara, utamanya di Indonesia, belum mendapatkan payung hukum yang jelas. Kami mencoba melihat dari dekat aktivitas para pekerja rumah tangga dalam menjalankan tugasnya. Bangun saat orang lain masih tertidur pulas, mereka memulai aktivitas lebih awal untuk memastikan keperluan dan kebutuhan pemilik rumah hari ini terpenuhi. Rutinitas tersebut setidaknya menjadi keseharian Iroh, perempuan yang berusia hampir setengah abad asal Tegal, Jawa Tengah ini. Setiap hari Iroh bangun pukul 4 pagi dan mengawali harinya dengan sholat subuh. Ia sudah cukup lama bekerja dengan keluarga Vira dan Dirham. Bahkan saat sang pemilik rumah masih kecil, Iroh bekerja secara mandiri, tidak melalui penyalur. Terus Vira telepon gitu. Udah, Mbak mau kerja sama Vira lagi apa enggak gitu. Nanti ya Vir gitu, nanti kalau anakku mau ke pesantren aku kerja, tapi kalau mau SMP di rumah aku enggak, kayak gitu. Terus akhirnya anakku kan mau ke pesantren, ya udah, terus aku ikut Vira gitu, kerja di Vira gitu. Untuk menunjang aktivitasnya oleh sang majikan, perempuan parubaya ini disediakan tempat tinggal, membersihkan rumah, menyiapkan makanan, dan juga mengasuh serta menjaga 2 orang balita di rumah ini menjadi tugasnya setiap hari. Kebutuhan ekonomi membuatnya tak punya banyak pilihan. Ia terpaksa tetap bekerja meski usianya telah senja. Setiap hari, ia harus bekerja dari pukul 5 pagi sampai 8 malam. Beruntung pemilik rumah begitu perhatian dengan membantu Iroh dalam mengurus berbagai keperluan rumah. Banyak sih yang nawarin, cuman kan ya belum tentu nyaman kayak gini gitu. Terus kerjaan nggak harus fokus dikerjain aku gitu. Gitu. Berarti kalau ya, ini juga dibantu bareng-bareng gitu. Setiap bulannya, Iroh menerima gaji sebesar 1,7 juta rupiah. 90% gajinya itu ia kirimkan ke anaknya untuk biaya sekolah. Sisanya, ia gunakan untuk keperluan pribadi. Alhamdulillah cukup, kan kalau beli apa-apa gitu dibeliin gitu ya. Yang kebutuhan kita mandi, kita apa gitu kan dibeliin gitu. Entah baju, entah apa gitu kan dibeliin gitu. Itu kayak gitu ya udah apa ya, untuk kebutuhan kita yang enggak itu lah gitu. Maksudnya buat kirim anak sambil buat dikumpulin kayak gitu. Enak lah, orang pada kamu masa sih gaji segitu masih tidur, ya udahlah biarin, nikmatin aja kayak gitu. Yang penting berkah halal kayak gitu. Yang punya rumah juga nauin gitu. Teman-temannya Mbak Ira ada juga yang bekerja? Banyak saudara-saudara aku juga banyak yang gajinya gede-gede, cuman ya kayak gitulah, dengarnya ya kerjanya ya itu juga berat juga kayak gitu. Gaji gede juga berat juga, gaji sedikit ya gajinya ya gitu. Ada yang
nawarin gaji gede gini ya. Enggak lah gitu, biarinlah gaji sedikit tapi kerjaan nyaman kayak gitu, nyantai kayak gitu. Beratnya beban kerja Iro yang tak mengenal batas jam kerja membuatnya harus standby kapanpun, terutama jika sang pemilik rumah membutuhkan bantuan. Kondisi inilah yang ia hadapi selama ini, padahal seharusnya ada aturan yang mengatur hal tersebut. Di sisi lain, The Journalist juga menyambangi agen penyalur pekerja rumah tangga di wilayah Jabodetabek, dan jika dicermati betapa pentingnya kehadiran Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini. Kami mendatangi Dani Mandiri, penyalur jasa PRT yang cukup populer di kalangan pejabat hingga publik figur. Karena mereka sering menggunakan jasa penyalur asisten rumah tangga, seperti jasa pekerja rumah tangga, babysitter, perawat lansia, hingga tukang kebun bagi mereka. Sejak berdiri 9 tahun lalu, sedikitnya 30.000 orang PRT dan babysitter telah disalurkan. Jadi kalau untuk rekrutmen pekerja sendiri itu kita di beberapa daerah memang sudah menempatkan orang yang khusus bagian lapangan atau yang rekrut gitu. Itu nanti jadi ada yang nganter ke kita gitu. Jadi sebelum nyampe kita sudah ada yang menseleksi duluan gitu dari daerahnya. Kan kita harus tahu background pekerja tersebut seperti apa, track recordnya gimana gitu kan. Jadi pertimbangan itu untuk safety customer juga. Dari mengungkap selama proses penyaluran berlangsung, ada saja konflik antara customer dengan pekerja yang ia sediakan. Resiko itu pasti ada. Sejauh ini sih kita karena kita udah berusaha untuk jadi resiko terjadi hal-hal seperti itu tuh lumayan kompleks kalau dijabarin. Kalau dari kita itu lebih ke minimalisir hal-hal seperti itu. Jadi kalau misal terjadi kekerasan dengan pekerja, biasanya kita lihat dulu permasalahannya. Kita nggak langsung memihak di salah satu, karena kita membiasakan diri setiap ada laporan dari kita harus tahu dari kedua belah pihak gitu kan. Kalau misal kondisinya itu sudah melewati batas wajar kekerasannya atau udah masuk ke ranah hukum dan dari pihak korban termasuk keluarganya itu minta dilanjut, ya saya rasa harus kita bawa ke ranah hukum gitu. Kami pun bertemu dengan sejumlah PRT yang ditampung di tempat ini. Jumlahnya memang tak sebanyak biasanya yang bisa mencapai 30 orang. Hal ini disebabkan karena pandemi COVID-19 sehingga harus dilakukan pembatasan. Oke, selamat sore. Sisilia dari Metro TV. Ini lagi pada ngapain? Lagi pada Istirahat. Dengan Mbak siapa? Mbak Maya. Mbak Maya. Mbak Risa. Mbak Risa. Ini untuk babysitter ya? Iya. Untuk babysitter. Berarti sudah berapa lama bergabung di yayasan ini? 8 tahun. Oh, sudah 8 tahun. Mbaknya? Masih 2 bulan. Oke. Gimana pengalaman menjadi babysitter? Ya, ada asiknya, ada sedihnya. Kalau sedihnya mungkin kalau kami keluarga, kalau lebaran gitu, kalau bilang kami keluarga sedih. Tapi senangnya kita bisa mengganti suasana gitu lah. Biasanya kita bisa happy aja gitu kan, terus bisa ganti-ganti pengalaman gitu. Pernah ini nggak nangis gitu anaknya ditinggal ketika Mbak Maya? Pernah waktu itu cuti, anaknya sakit. Sakit dia. Karena Mbak Maya cuti? Iya, cuti dia sakit, nggak mau makan. Terus akhirnya mau cuti pulang kamu nggak jadi. Dia balik lagi. Tuh. Bagi Dani, rencana pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga diharapkan dapat segera disahkan oleh para wakil rakyat. Tak melulu urusan bisnis, bagi Dani, keberadaan undang-undang ini nantinya dapat memberikan dasar hukum yang jelas bagi seluruh penyalur dalam menyalurkan serta melindungi para pekerja rumah tangga. Jadi saya rasa itu sangat penting, karena sampai saat ini itu belum ada regulasi khusus atau undang-undang khusus yang mengatur tentang pekerja rumah tangga.
Jadi setiap lembaga itu mereka akan membuat aturan sendiri-sendiri, termasuk gaji, jam kerja, dan lain sebagainya. Bahkan untuk jam kerja sendiri itu pun, karena mungkin kalau rumah tangga itu kan informal, jadi kita tidak bisa menentukan berapa jam, dari jam berapa sampai jam berapa. Itu yang masih jadi mungkin problem ya. Kalau setujunya sangat setuju, karena akan lebih jelas, dan kita membuat aturan juga ya udah ada induk undang-undangnya gitu kan. Ada beberapa anggota DPR juga melakukan tindak kekerasan terhadap PRT. Saya mengalami sendiri kekerasan pelecehan seksual gitu kan. Selama ini belum ada payung hukum yang jelas dalam mengatur ritme kerja hingga besaran upah terhadap pekerja rumah tangga. Yang berlaku hanya kesepakatan lisan, tak ada kontrak tertulis antara pekerja dan majikannya. Celah ini acap kali justru merugikan hak para pembantu rumah tangga. Pasalnya, 17 tahun berlalu, aturan yang diharapkan dapat melindungi hak para pekerja rumah tangga justru jalan di tempat. Tim The Jurnalis menghubungi tim Metro TV Biro Semarang, Jawa Tengah untuk mewawancarai Lita Anggraini, Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga. Ini persoalan yang sangat-sangat krusial dan mendesak ya. Artinya negara itu harus hadir, dan wakil rakyat, pejabat pemerintah itu kan sebenarnya menjadi penyelenggara yang harusnya mereka bertanggung jawab pada konstituen, artinya pada rakyat. Ya, kasus-kasus kekerasan juga sudah ditampilkan disampaikan, tapi mereka menganggap bahwa itu bukan sesuatu yang penting. Ya, bahkan ada beberapa anggota DPR juga melakukan tindak kekerasan terhadap PRT. Ya, waktu itu tahun 2016 salah satu anggota DPR itu kan menganiaya PRT, tidak membayar upahnya 2 bulan, dan PRT kemudian bisa menyelamatkan diri ya. Itu kan sudah satu contoh bahwa mencerminkan betapa memang PRT ini tidak menjadi satu pemikiran yang bahwa negara hadir di situ. Lebih jauh, Lita melihat betapa pentingnya keberadaan asisten rumah tangga untuk membantu menyelesaikan tugas domestik di rumah, seperti memasak, mencuci pakaian, mengurus taman, hingga mengasuh anak. Karir orang juga akan terpengaruh dengan ketiadaan pekerja rumah tangga. Kan misalnya kita bekerja, kalau kita sudah mengerjakan pekerjaan domestik, artinya stamina dan energi kita kan sudah berkurang, melakukan otomatis stamina energi kita untuk pekerjaan publik juga akan berkurang, ya kan? Dan kita nggak bisa produksi secara maksimal, optimal. Ya, orang siapapun profesinya, mau dokter, dosen, guru, pejabat pemerintah, siapapun ya, apapun ya, orang periset tidak akan bisa maksimal kalau seandainya pekerjaan domestiknya tidak ada yang menghandle. Bahkan keberadaan pekerja rumah tangga bagi Bapak pendiri bangsa Bung Karno mendapat tempat yang istimewa. Presiden pertama Republik Indonesia ini lantas mengabadikan Sarinah, salah seorang pekerja rumah tangga yang membantunya kala itu, sebagai nama pusat perbelanjaan terbesar di Jakarta pada zamannya. Masih ada satu partai yang tidak setuju dengan undang-undang ini. Ya. Nah, padahal kita lihat juga kalau kita lihat dari amanatnya UUD 45, Pancasila, dan juga Bapak pendiri bangsa kita, Bung Karno sendiri, itu kan bagaimana justru mengambil Sarinah, PRT yang mengasuhnya sebagai nilai-nilai prinsip yang harus dianut. Di tengah setumpuk persoalan yang membelit para pembantu rumah tangga, perempuan yang sudah 29 tahun berkecimpung mengadvokasi pekerja rumah tangga ini kemudian mendirikan sekolah PRT.
Tim jurnalis pun berkesempatan melihat bagaimana sekolah ini beroperasi. Didirikan sejak 2004 silam, kehadiran sekolah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan hak pekerja rumah tangga. Tidak hanya itu, sekolah ini juga menjadi sarana diskusi bertukar pikiran bagi pekerja rumah tangga yang sering mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan. Itu pelecehan atau tidaknya baru tahu sekarang setelah saya bergabung di organisasi mengalami itu gitu. Kalau pas lagi hanya berdua dengan anak majikan, kebetulan waktu itu yang melakukan adalah anak majikan gitu. Dia tuh manggil saya ke kamarnya gitu, terus kayak meluk gitu di tempat tidur sih, meluk gitu dari belakang. Dia sih bilang, kamu jangan ngapa-ngapain, saya nggak akan ngapa-ngapain kamu, ya kamu diem aja. Dia cuma meluk dari belakang gitu. Tapi di dalam hati ya ada rasa takut, was-was kayak gitu, mau cerita-cerita sama siapa gitu. Iya pernah, saya bilang, lah itu kan tadi saya masak banyak, kenapa saya harus makan makanan sisa kemarin? Dia bilang, kan sayang Bu, masa makanan ini harus dibuang gitu. Saya sedih sekali, kenapa harus saya gitu yang harus makan gitu, sedangkan yang lain nggak ada yang makan gitu. Alasannya karena sayang makanan itu. Yuni, salah seorang pekerja rumah tangga yang aktif dalam kegiatan sekolah Jala PRT ini mengungkapkan, selain sebagai sarana edukasi, sekolah ini juga mengajarkan bagaimana para pekerja rumah tangga memperjuangkan haknya. Iya, emang setelah aku berorganisasi dan pengalaman aku sendiri, memang pekerja rumah tangga itu dalam keadaan tidak baik-baik saja gitu. Banyak yang ya mungkin karena kita di lingkup kerja gitu ya, di dalam rumah, kekerasan itu kan ada gitu. Saya mengalami sendiri kekerasan pelecehan seksual gitu kan, itu pernah 2 kali saya alamin. 12 tahun bekerja sebagai pekerja rumah tangga, banyak pengalaman miris yang dialami perempuan asal Jakarta ini. Bukan hanya kekerasan fisik yang diterima, namun kekerasan verbal sang majikan pun juga dialaminya. Kondisi kian bertambah parah saat dirinya menjadi korban pelecehan seksual ketika sedang melaksanakan tugasnya. Kondisi ekonomi keluarga memaksanya untuk tetap bertahan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Pengalaman pahit itu hingga kini terus membekas di pikirannya. Kalau menurut saya PRT belum mendapatkan kerja layaknya. Masih banyak yang mendapatkan ya kekerasan fisikis, ekonomi, apalagi kan sekarang itu malah lebih banyak kekerasan ekonominya gitu. Terus sangat berat sih kerja jadi PRT gitu. Orang taunya kita kerja pulang gitu, kondisi enak, tapi kan nggak tahu dalamnya kita kerja punya majikan seperti apa gitu. Kadang perasaan sakit hati sama majikan juga ada gitu. Cuman ya namanya kembali lagi kita butuh uang untuk kerja, istilahnya kerja untuk mendapatkan uang untuk keluarga gitu. Di belakangku ada nih bebanku gitu. Masa aku harus istilahnya nggak kerja lagi gitu ya. Berat. Jadi PRT itu sebenarnya berat gitu. Apalagi dengan istilahnya kekerasan terus yang kita belum mendapatkan kerja layak gitu. Kadang kan namanya orang kerja ada capeknya gitu. Nah istirahat juga kita kadang nggak bisa dapat gitu kan. Kayak gitu masih banyak lah. Maraknya kasus penyiksaan baik fisik maupun psikis terhadap pekerja rumah tangga selama ini semakin menunjukkan betapa kehadiran negara melalui aturan perlindungan pekerja rumah tangga sangat diperlukan untuk menjamin hak dan melindungi segala macam tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan. Demi asa jutaan pekerja rumah tangga yang selama ini menggantungkan nasib di tangan majikan. Saya sudah 3 kali juga bersurat kepada pimpinan untuk segera ini diparipurnakan. Surat kepada pimpinan. Pemerintah, harapan saya pemerintah semoga mengakui kita sebagai PRT. Kami sebagai pekerja rumah tangga mengharapkan kepada pemerintah
untuk mewujudkan UU PRT sebagai pekerja rumah tangga dan keadilan bagi kita semua karena kita juga manusia. Semoga pekerja rumah tangga mendapatkan perhatian dan perlindungan dari pemerintah. Harapan saya sebagai PRT terhadap pemerintah, semoga semua pekerja rumah tangga mendapatkan jaminan sosial dan mendapatkan perjanjian kerja secara tertulis. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mandek selama 17 tahun. Selalu dibawa ke program legislasi nasional, namun nyatanya gagal disahkan di paripurna. Padahal undang-undang ini begitu penting, terutama mereka yang bekerja di sektor domestik. Ditambah lagi, pemerintah juga belum meratifikasi konvensi dari Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labour Organization nomor 189 mengenai pekerjaan yang layak bagi pekerja rumah tangga. International Labour Organization atau ILO mencatat pada tahun 2015 yang lalu sebanyak 4,2 juta orang di Indonesia bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan didominasi oleh perempuan. Mirisnya sepanjang tahun 2012 hingga 2020 terdapat 4.061 laporan kekerasan yang dialami oleh para pekerja rumah tangga, mulai dari kekerasan fisikis, kekerasan fisik, pelecehan, pencemaran nama baik, hingga penahanan oleh agen penyalur. Bahkan mereka tidak mendapat jaminan sosial hingga asuransi. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini diharapkan tidak hanya bagai angin surga, karena di dalamnya memuat 34 pasal yang mengatur mengenai 7 poin utama, mulai dari pengakuan PRT sebagai pekerja, perlindungan dan juga keseimbangan hukum sebagai warga negara, mengatur mengenai jasa penyalur bagi para PRT, hingga mengatur mengenai kondisi kerja, mulai dari upah hingga cuti. Meskipun secara detail dalam rancangan undang-undang ini tidak dijelaskan terkait dengan upah dan cuti karena ini harus berdasarkan kesepakatan antara si penyedia jasa dengan si pemberi jasa, yakni pekerja rumah tangga. Hadirnya undang-undang ini dapat menciptakan relasi yang baik antara penyedia jasa dan juga pemberi jasa sehingga dapat mengantisipasi terjadinya perselisihan. Sementara bagi negara, hadirnya undang-undang ini dapat menunjukkan komitmen negara dalam melindungi warga negaranya. Pertanyaannya, 17 tahun sudah mandek, kapan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini akan disahkan? Dan siapa yang akan melindungi para pekerja rumah tangga yang jumlahnya jutaan ini jika payung hukumnya saja tidak ada? Proses penyusunan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini sudah berlangsung selama 17 tahun. Tepat pada bulan Juli 2020, akhirnya Badan Legislasi DPR RI menyetujui draft RUU yang berisi 34 pasal ini. Kehadiran negara manifestasinya adalah membuat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak mereka, untuk melindungi mereka ketika bekerja. Hal seperti itu yang menjadi latar historis kenapa pentingnya rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU ini di sisi lain menyebutkan soal jaminan sosial hingga pengupahan bagi para tenaga kerja bersifat kekeluargaan, artinya berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan pekerja, baik dari penyalur maupun non-penyalur. Namun melalui RUU ini, nantinya negara menjamin adanya perlindungan dan pengakuan. Anggota DPR RI dari fraksi Nasdem ini juga mengakui adanya tarik ulur dan proses panjang penyusunan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Pihaknya bahkan telah bersurat kepada pimpinan DPR RI untuk segera memasukkan RUU ini ke dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR sehingga bisa dikirimkan dan dibahas bersama dengan pemerintah. Jadi sudah 1,5 tahun lebih kita berharap lah. Saya sudah 3 kali juga bersurat kepada pimpinan untuk segera ini diparipurnakan. Lamanya proses RUU PPRT ini diparipurnakan disinyalir karena adanya kepentingan politik di baliknya. Fraksi PDIP dan Golkar diduga kuat menolak hadirnya RUU ini meski telah disahkan di Badan Legislasi. Dan penolakan ini tegas disampaikan anggota fraksi Golkar, Christina Aryani.
Sebenarnya sikap fraksi Golkar gimana sih, Mbak? Mendukung nggak sih untuk Kan itu udah dibaca, coba dilihat dari salah. Tapi dibilang. setuju nggak mau untuk segera diparipurnakan? Itu kan udah di pimpinan sekarang. Udah di pimpinan, terserah aja nanti gimana. Oh gitu. Tapi Mbak Aryani sendiri mendukung? Saya sih enggak ya. Enggak ya? RUU PPRT nggak mendukung ya, Mbak? Alasannya apa ya, Mbak? Ya karena itu akan merusak sistem ini, hubungan selama inilah, kekeluargaan kayak gitu. Kalau sekarang masalahnya karena kekerasan seksual ada RUU TPKS, mau ada pasal-pasal lain, ada undang-undang ketenagakerjaan, itu akan merusak struktur inilah. Struktur kalau pembantu itu kan kita tidak melihat sebagai pekerja, sebagai bagian dari keluarga. Berarti perempuannya, oke. Thank you, Mbak Aryani. Kamu lewat itu aja. Tarik ulur RUU PPRT ini juga menarik perhatian Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiat yang kerap menggelar diskusi mendorong percepatan pengesahan RUU ini. Ingin mengajak semua orang ya untuk memahami betul esensi kenapa kita perlu. Kembali kepada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana negara memiliki tugas dan tanggung jawab melindungi segenap rakyat Indonesia, ya. Yang kedua, sebetulnya bahkan di atas segala-galanya kita perlu, karena di sini kita bicara tentang kemanusiaan. Kita bicara tentang bagaimana kemudian memanusiakan manusia, dan bagaimana juga sebetulnya kita bicara mengenai kedaulatan loh. Kedaulatan seorang manusia yang kalau kita bicara kedaulatan manusia, kita bicara kedaulatan harga diri bangsa ini juga. Ada beberapa pertentangan di sini. Pertentangan antara lain adalah tentu ada perhitungan ekonomis juga. Saya pikir itu sebetulnya wajar-wajar, sah-sah sajalah perbedaan itu. Ada yang melihat bahwa seharusnya ini dilihat dalam konteks budaya. Tapi sebagai ini pandangan saya pribadi ya, melihat bahwa betul kita bisa meletakkan dalam konteks budaya begini. Semakin ke sini dengan berjalannya waktu, kita justru harus mempersiapkan satu perangkat hukum yang memang memadai, karena kepentingan antara pekerja dan pemberi kerja sudah berbeda. Bentuk hubungan antara pekerja dan pemberi kerja sudah berbeda. Saya sekarang mungkin masih bisa mendapatkan pekerja rumah tangga yang memang karena hubungan sejarah, yang seperti saya ceritakan tadi. Tapi barangkali nanti generasi anak saya udah beda lagi. Hubungan pekerja dan pemberi kerjanya juga beda. Nah, itu kan semua harus diatur. Lestari meminta semua pihak menanggalkan identitas partai demi nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Sudah waktunya kita bersama-sama berpikir, disinilah kita semua dituntut untuk bisa melepaskan jaket dan warna kita masing-masing. Disinilah kita harus berpikir bahwa baju kita itu sama-sama merah putih. Disinilah kita harus bersama-sama memperjuangkan kedaulatan, kemanusiaan menjadi keutamaan. Sementara itu dari pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenagakerja mengungkapkan pihaknya selama ini telah menaruh perhatian pada pekerja rumah tangga melalui Permen nomor 11 tahun 2015. Meski demikian, rancangan undang-undang bagi PRT diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang lebih kuat dan mengikat. Kalau kami lihat draftnya ya, memang draft yang saya coba mempelajari terkait dengan draft-draft tersebut, tentunya memang ada beberapa hal yang saya rasa ini harus perlu kita pertajam ya, terutama memang gini, terkait dengan definisi pekerja rumah tangga ini pun kan juga harus kita cukup hati-hati ya, karena ketika yang namanya RUU ini kita sampaikan, ya bukan berarti tidak istilahnya suara publik senang semua kan, banyak juga istilahnya yang tadi bagaimana istilah konsep yang namanya selama ini istilahnya adalah ya tidak jadi masalah. Ini kan harus kita atur. Karena kan makanya kan sebetulnya kita kalau keluar kan kita katakan adalah dia tidak boleh terlalu banyak tasking kan. Istilahnya nggak boleh multitasking ya. Kalau dia misalnya adalah pekerja rumah tangga yang untuk gardening, ya gardening aja. Ke neni, ya neni saja kan, kadang-kala kan blended kan. Nah ini yang memang kayak seperti ini yang cukup menjadi terus kemudian ya, hal lain skema-skema terutama terkait dengan jam sos tadi, kira-kira apa saja yang
betul-betul yang bisa kita lakukan untuk kita berikan untuk para pekerja rumah tangga itu. Dan juga tentunya apapun nanti yang namanya kebijakan, yang juga tidak kalah penting bagaimana kita memastikan bahwa regulasi ini diimplementasikan secara tepat. Tentunya di situ sanksi dan juga artinya yang harus kita perkuatkan. Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi juga menegaskan yang paling penting dan harus diatur mengenai pemberian jaminan sosial bagi para pekerja rumah tangga. Penyalur PRT pun harus aktif memberikan pelatihan bagi para pekerja, sehingga mereka memiliki kompetensi dalam bekerja. Tim The Jurnalis mencoba langsung bertanya kepada pimpinan DPR RI alasan belum dimasukkannya RUU ini ke dalam agenda rapat paripurna bahkan hingga akhir 2021. Padahal draft RUU sudah selesai dan pemerintah pun dalam hal ini Kemenaker menilai RUU ini sudah cukup untuk dapat segera dibahas bersama pemerintah. Sayangnya, pimpinan DPR membalikkan hal tersebut kepada pemerintah. Ini kan kebetulan RUU perlindungan pekerja rumah tangga masih belum dibawa ke rapat paripurna nih guys. Ini sudah masuk akhir masa persidangan. Kira-kira ada rencana akan segera dibawa ke paripurna? Ya, kita berharap bisa masuk sebelum masa reses yang akan datang. Tapi semua bergantung pada komunikasi dengan pemerintah. Meskipun itu inisiatif dari DPR. Tapi gue sendiri melihat memang ini urgent untuk segera disahkan undang-undang. Ya karena sudah terlampau lama, menurut saya harus bisa disahkan. Tapi ini masih belum nih. Menurut Gus ada kendala di mana ini? Seperti ini. Memang ada 3 kendala utama ya. Satu, persepsi tentang hubungan kultural di Indonesia. Istilah ngenger itu istilah keluarga yang ikut bersama-sama dalam sebuah rumah tangga. Istilah yang kedua, pola kerja dengan standar karena biasanya tinggal di tempat tinggal itu. Nah, yang ketiga memang perdebatan soal gaji minimum. Gus, artinya ini pimpinan akan segera menjadwalkan masuk ke jadwal sidang berikutnya atau gimana? Iya, tergantung badan musyawarah ini hari ini. Ya. Baik, terima kasih ya, Gus. Terima kasih. Terima kasih ya. Oke, makasih. Seperti tak menguntungkan, RUU ini didiamkan begitu saja, terus menunda pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, sama saja dengan menambah jumlah PRT yang akan terus mengalami kekerasan tanpa perlindungan. Tak ada jalan lain kecuali segera memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan jaminan sosial bagi para pekerja rumah tangga yang selama ini diremehkan, dilupakan haknya, tetapi dieksploitasi pekerjaannya. Kepada pemimpin wakil rakyat di Senayan yang juga penikmat jasa pekerja rumah tangga, jutaan warga negara yang Anda wakili menanti undang-undang ini. The Journalist hadir di episode berikutnya. Metro TV